Nah, selanjutnya kita akan belajar bagaimana membuat sebuah tabel. Apabila kita ingin membuat tabel seperti ini, dengan fitness, nama, tempat tanggal lahir, kelas, jenis kelamin, nama ibu, nama bapak, dengan record seperti ini, maka dalam Microsoft Access, pada ribbon menu grid, kita pilih, kemudian kita pilih tabel atau tabel desain. Kita bisa memilih salah satu. Nah, kita bisa menggunakan tabel ataupun tabel desain. Saya pilih tabel. Nah, ini tampilan awal tabel yang disediakan oleh Microsoft Access. Di sini pun kita masih dapat mendesainnya dengan cara klik pada pojok kiri atas desain view. Kita harus memberi nama tabelnya dulu. Kita beri nama data siswa SD Nurul Huda. Kita klik OK. Secara otomatis Microsoft Access akan memberikan field name berupa ID dengan data tipe auto number. Nah, di sini kita dapat menggantinya sesuai dengan selera atau kebutuhan kita. Misalnya sesuai dengan tabel tadi, ini adalah nomor induk siswa dengan format atau data tipe adalah numeric. Nah, saya perlu menjelaskan beberapa dari pengertian data tipe, yaitu text, memo, number, date, airtime, currency, auto number, yes or no oleh objek, hyperlink, attachment, calculate, lookup, widget. Nah, di sini saya akan menjelaskan data tipe teks ini adalah berupa input data berupa teks, bisa huruf, angka, spasi, karakter-karakter lainnya. Nah, karakter maksimalnya itu adalah 225. Karakter maksimalnya adalah 225. Kemudian ada memo. Memo ini juga input berupa teks, namun karakter maksimalnya adalah 64.000. Yang ketiga, number. Ini adalah berupa input data numerik atau angka-angka, tidak ada karakter maksimal. Kemudian the date or time, ini adalah input data berupa waktu dan tanggal. Kemudian currency, ini input data berupa angka yang berupa mata uang. Kemudian auto number, ini input data berupa numerik namun diisikan secara otomatis oleh Microsoft Access. Kemudian the yes or no, ini apabila kita misalnya pada kita fit kelulusan misalnya, kita bisa menggunakan ini. Jika lulus yes, kalau tidak lulus no. Kemudian ada oleh objek. Oleh objek adalah menu untuk menampung objek yang berasal dari aplikasi lain dari proses oleh adalah objek linking dan embedding. Ini ukuran maksimal file itu adalah 1 GB. Kemudian ada hyperlink. Hyperlink ini adalah kombinasi teks dan angka yang dapat diisi agar berkaitan dengan data yang tersimpan di lokasi tertentu. Seperti itu. Kemudian ada attachment, calculate, menghitung. Kemudian the lookup widget. Lookup widget adalah membuat sebuah daftar pilihan yang berguna untuk pemilihan nilai dari tabel atau daftar. Nah, selanjutnya kita membuat field kedua. Field kedua adalah nama. Nama, misalnya kita membuat teks. Seperti yang saya jelaskan tadi, head size-nya adalah harus kita sesuaikan. Misalnya kalau nama itu taruhlah 30. Kemudian field ketiga itu adalah tempat tanggal lahir. Ini data tipenya teks, karakter maksimalnya misalnya 30 juga. Kita harus sesuaikan karena apa? Semakin besar field yang kita masukkan, nanti ruang penyimpanan database kita juga akan semakin besar. Yang keempat adalah jenis kelamin. Yang keempat adalah kelas. Kelamin, tipe datanya juga teks. Karakter maksimal kelamin adalah misalnya 15, sudah cukup. Kemudian yang kelima adalah kelas. Kelas ini tipe data teks. Ini karakter maksimalnya adalah 20. Kita harus sesuaikan.
Kemudian yang keenam adalah nama ibu. Nama ibu ini tipe datanya juga teks. Karakter maksimalnya adalah 30. Kemudian yang terakhir adalah nama ayah. Nama ayah. Tipe datanya adalah teks dengan karakter maksimal juga 30. Kemudian dalam sebuah tabel harus ditentukan sebuah feed yang dimana rekod-rekodnya itu berbeda atau khas, dimana feed yang mana rekod-rekodnya nanti akan berbeda. Nah, dalam feed ini yang berbeda nanti pasti adalah NIS. Maka kita harus memberikan primary key, ini adalah kunci dari tabel kita. Seperti itu, kita buat primary key-nya di feed NIS. Baru kemudian kita dapat menuju ke dataset view. Kita harus menyimpannya dulu, kita klik yes. Nah, maka akan muncul tampil dataset view seperti ini. Setelah muncul dataset view seperti ini, kita tinggal memasukkan data-data sesuai dengan keinginan kita. Misalnya saya berikan contoh dengan nomor induk misalnya 1001, namanya Kartika Sari Dewi, tempat tanggal lahirnya Jember 13 Juni 2000, jenis kelamin perempuan, kelas misalnya A1, golongan misalnya Nabi Adam, ini adalah kelompoknya misalnya itu. Nama ibunya adalah Sutiyah dengan nama ayah misalnya Giono. Nah, ini sudah berisi feed-feednya. Feed ini nantinya bisa terisi penuh seperti itu. Kita bisa masukkan lagi sesuai dengan keinginan kita. Banyaknya tidak terhingga, sesuai dengan kemampuan Microsoft Access menyimpan database yang kita inginkan. Nah, setelah kita memasukkan rekod-rekod seperti ini, terus memasukkan semua rekod, kita dapat mengedit-edit atau memilih-milihnya. Misalnya kita ingin menyortir dari A sampai Z, misalnya kita pilih di sini. Nah, ini akan terpilih dari A sampai Z, A, B, C, D dan seterusnya. Misalnya kita pilih misalnya yang dari jenis kelamin, ini dipilih dari misalnya hanya laki-laki saja, maka nanti yang muncul di sini ya hanya yang laki-laki saja, yang perempuan tidak muncul, tapi sifatnya hanya sementara. Nanti kalau ingin permanen, maka pada pelajaran atau pembelajaran selanjutnya kita akan menerangkan yaitu bab di query. Atau misalnya kita sortir di sini khusus yang kelasnya Nabi Isa apa, coba laki-laki dan kelasnya Nabi Isa misalnya itu ada sekian. Misalnya yang ini tidak kita query sekian berapa, oh ternyata ada sekian, seperti itu. Misalnya ini juga bisa kita shortkan dari ascending atau descending. Misalnya nama, jadi yang bisa diurutkan itu hanya teks, di angka tidak bisa diurutkan. Seperti itu. Kita juga bisa misalnya jika ini terlalu sempit kita lebarkan juga bisa. Sortir ini misalnya kita tidak sortir, kita sortir yang lain, beberapa kelas juga bisa. Misalnya kita
sampai beberapa kelas. Nah, ini bisa seperti ini. Jadi ini bisa bermacam-macam lah. Kemudian selanjutnya saya akan menerangkan atau menjelaskan bagaimana membuat tabel itu dari Microsoft Excel atau database yang lain. Jadi dengan mengimpor data ataupun dari database yang kita buat, kita ekspor ke Microsoft Access database lain atau ke Microsoft Excel seperti itu. Nah, apabila kita ingin mengimpor data dari Microsoft Excel misalnya, kita pilih tab menu eksternal data. Di sini ada pilihan jika kita ingin mengimpor data dari Microsoft Excel atau Microsoft Access. Kita coba dengan Microsoft Excel dulu, kita mengimpor data. Kita klik, kemudian akan ketemu sebuah pilihan. Di sini kita ingin mencari data Excel-nya di mana. Kita cari dulu data Excel-nya, misalnya di sini. Kita buka. Nah, di sini terdapat beberapa data Excel. Kemudian kita ingin memilih yang mana. Kita pilih dulu, misalnya data orang tua. Kita open. Nah, kemudian kita oke. Nah, selanjutnya kita memberikan pilihan. Kita ketik next. Kita next lagi. Selanjutnya kita harus memberikan fit dari data yang kita impor tadi. Misalnya ini adalah fit nama. Nah, ini data tipenya teks. Kemudian fit yang kedua adalah tempat tanggal lahir, TTL. Fit yang ketiga adalah nama ibu. Fit yang keempat adalah nama ayah. Setelah semua fit sudah kita berikan nama, kita klik next. Nah, di sini kita harus memberikan primary key di sini. Primary key. Misalnya primary key yang kita gunakan karena tidak ada karakter atau yang khas, di sini kita bisa memilihnya primary key yang diberikan oleh Microsoft Access dengan ID atau number seperti itu. Kita klik next. Kita berikan nama, misalnya data siswa, data orang tua siswa, klik finish dan kita close. Maka setelah kita lihat, nah ini data orang tua siswa sudah kita inputkan dari data Microsoft Excel seperti itu. Jika kurang lebar, kita bisa lebarkan, misalnya ya, lebarkan sesuai dengan karakternya. Sini ada ID yang kemudian berbeda itu. Nah, kemudian kita akan mencoba mengekspor dari Microsoft Access ke Microsoft Excel seperti itu. Sekarang kita akan coba. Nah, untuk mengekspor data dari Microsoft Access ke Microsoft Excel itu malah lebih mudah. Kita tinggal klik Excel di sini, impor Excel. Kemudian kita tentukan di mana ini akan disimpan. Misalnya kita taruh di multimedia. Kemudian kita save di sini dengan nama apa? Save. Oke. Nah, nanti data kita ini akan tersave di menu tadi.
Kita akan coba cek apakah benar data kita sudah kita save. Kita buka multimedia. Nah, ternyata kita buka, ini sudah dapat kita ketahui ini adalah data-datanya yang kita masukkan tadi sudah disimpan dalam Microsoft Excel. Seperti itu. Dapat mengeditnya seperti ini. Ini adalah bagaimana cara mengekspor dan mengimpor data dari Microsoft Access ke Microsoft Excel atau sebaliknya dari Microsoft Excel ke Microsoft Access. Seperti itu.